atau yang apa yang eh, eh, apa berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar. Padahal mungkin saja kan penelitian sosiologi yang sifatnya lebih abstrak misalnya, atau mungkin penelitian yang mengkritik sistem misalnya, bukan hanya semata-mata memberikan solusi yang praktis misalnya. Nah gitu Mas. Jadi lebih ke politik pengetahuannya itu. Tema apa yang boleh diteliti, tema apa yang tidak boleh diteliti, dan seterusnya. Mungkin Mas Michel mau menambahkan? Ya, apakah ada feedback yang mau disampaikan, Mas? Nah, kayak gini lah. Sekarang itu kan kemarin sempat waktu COVID itu kan pergantian juru bicara tuh. Juru bicara dari pemerintah menjadi ganti dokter. Itu kan para intelektual semua. Cuman banyak masyarakat yang tidak percaya nih yang dikatakan oleh intelektual. Nah, jadi PR juga kan. Ya, seorang intelektual yang memang lebih memiliki pengetahuan lebih ketika terkait COVID itu bahwa COVID ini berbahaya, cuma masyarakat lebih percaya COVID itu nggak ada. Nah, gitu kan kayak jadi PR juga gitu loh. Karena apakah memang harus mengkolektifkan, harus membuat suatu grup gitu kan kayak ID gitu kan, adanya ini kan awalnya biar enak, biar membuat episode ini bagus gitu kan, bisa jadi komersi juga itu kan ya. Saran dari ID gitu kan, ada saran dari ID ciptaden gimana gitu kan. Nah ini dengan ada itu, nah apakah memang jadi nanti ini para intelektual ini nantinya mencari keuntungan juga atau memang gimana itu Pak? Berarti kan seolah-olah jadi menyalahgunakan ya tadi itu, menguntungkan diri mereka sendiri gitu kan, bukan untuk bermanfaat masyarakat kayak gitu loh. Intelektual sekarang kayak yang udah nggak dianggap sama masyarakat yang awam gitu Pak, pada nggak percaya. Apalagi ada digital sekarang, informasi yang semakin membludak gitu kan, timbulnya post truth gitu, tertarik juga. Ya, mungkin dari Pak Rizal dulu yang menanggapi. Ya, pertanyaan Asmi itu kondisinya seperti itu. Kalau yang saya tulis, Bodo itu menyarankan intelektual berposisi berpihak, karena ketika intelektual hanya mencari keuntungan pribadi, ya bagi Bodo itu bukan intelektual. Semacam itulah. Jadi kondisi yang saat ini sebenarnya ya kembali lagi ke persoalan fungsi dan peran intelektual itu sendiri. Nah, yang saya tulis ini adalah ya setidaknya Bodo ini memberi saran loh. Intelektual itu ya berkolektif, dia punya posisi yang jelas. Jelas itu artinya berpihak pada mereka yang termarginalkan, mereka yang termiskinkan secara struktural, mereka yang dihapus kemanusiaannya, hak kemanusiaannya, dan seterusnya. Nah, untuk menjalankan keberpihakan itu, dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena setiap bidang ilmu itu punya capaian-capaiannya tersendiri. Maka dia harus berjejaring dengan intelektual yang punya concern yang sama tentang keberpihakan itu. Yang harus diperjuangkan adalah selain dia melakukan membuat karya-karya yang jelas berpihak, dia juga harus memperjuangkan bagaimana agar hasil karya itu juga didukung oleh jaringan-jaringan yang punya keberpihakan yang sama. Salah satunya ya tadi melawan hoax itu. Tidak bisa kemudian berdiri sendiri, harus ketemu dengan para intelektual IT, komunikasi, kemudian ketemu dengan teman-teman kalau kesehatan tidak hanya tentang dari ID tapi dari kesehatan masyarakat dan seterusnya. Itu yang bisa, atau itu yang ditawarkan oleh Bodo dan
mungkin tidak ada salahnya kita bersama melakukan hal yang semacam itu. Kayak gitu Mas Hasbi. Udah cukup ini. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat dari bukunya Mas Rizal ya, di situ kan ada satu bahasa yang sangat menarik ya, untuk mereka yang terus berjuang melawan penindasan. Nah, di situ kan berarti seperti yang disampaikan oleh materi tadi bahwa intelektual itu harus menjadi kepentingan yang kolektif gitu. Dalam artian di sini intelektual itu tidak bisa hanya diarahkan untuk menghegemoni sesuatu yang kepentingannya pribadi yang tadi. Nah, namun betul tadi yang disampaikan oleh pemateri dan Azmi juga bahwa realitas hari ini masyarakat kita cenderung masyarakat intelektualnya cenderung hegemoni dari intelektualnya itu penyalahgunaan wewenang itu sendiri gitu. Kalau misalkan mereka berada dalam posisi yang lebih tinggi. Nah, hal itu kemudian yang salah satu PR dari kolektivitas intelektual ini gitu. Yang mana di sini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah untuk melawan sebuah dominasi dari intelektual yang sudah terbangun tadi. Nah, apakah kemudian dominasi intelektual itu nanti bisa dilawan menggunakan arena yang baru atau seperti apa Pak kira-kira dominasi intelektual? Ya. Silakan kepada Pak Rizal terlebih dahulu. Ya, kalau kembali lagi belajar ke Bourdieu ya, yang apa tulis itu pun tafsir saya. Artinya tafsir ini bisa dikritik, bisa diperdebatkan, bisa ditolak. Tapi kalau konteksnya pertanyaan tadi dengan tafsir saya tentang Bourdieu mengenai intelektual kolektif yang tertuang di buku saya, ya kembali lagi ke axiom awal, para guru itu dididik kembali. Jadi ya kita kembali lagi mendidik diri kita sendiri, kemudian mendidik masyarakat. Hasil didikan itu kemudian bentuklah dalam karya, dan itulah proses pendidikan. Artinya kemudian kesadaran posisi kita sama-sama intelektual. Jadi tidak ada dikotomi mana peneliti, mana dosen, mana mahasiswa. Semua yang berpikir untuk kepentingan, keberpihakan kepada mereka yang ditindas, kepada mereka yang dikenai kesewenang-wenangan kekuasaan, yaitulah berintelektual, dan itulah yang bisa dilakukan untuk melakukan jejaring itu. Dan berkaryalah dalam konteks saintifik ya. Saintifik itu kan bukan hanya ilmu, tapi ilmu pengetahuan. Artinya metodenya bisa diuji, bisa diperdebatkan, bisa ditolak, dan seterusnya. Itu yang bisa dilakukan ketika sebenarnya arena intelektual itu kan tangan negara juga masuk, tangan korporat juga masuk. Ketika ketemu dengan tangan-tangan mereka, kalau dalam bahasa Bourdieu itu kan ngomongnya negara itu kan punya dua tugas atau punya dua tangan. Tangan kanannya adalah dia untuk mencari uang, narik pajak, menjalankan sistem ekonomi yang menguntungkan, dan seterusnya. Tapi dia harus juga menjalankan tangan kirinya. Tangan kirinya ya tangan kiri. Maka yang namanya pendidikan itu sebenarnya untuk kesejahteraan dilepas dengan sedemikian rupa agar mereka mandiri. Nah, tugas kita bersama menurut saya yang mengingatkan bahwa Anda itu punya tangan kiri juga, tidak hanya tangan kanan. Nah, yang dilakukan praktek selama ini bahkan di perguruan tinggi sampai tingkat paling dasar ya, PAUD, itu dilepas tangan kirinya, sehingga yang muncul ya tangan-tangan kanan yang cuma mencari keuntungan terus menerus. Nah, itu yang setidaknya bisa dilakukan, Mbak Rizky. Dari Pak Bowo itu menambah atau cukup? Mungkin dari Mbak Rizka ada feedback?
Jadi kalau misalkan mau membentuk sebuah yang intelektual kolektif tadi juga harus melandaskan dari kesadaran kolektif juga ya Pak ya. Karena ya belum tentu bahwa saat kita membangun sebuah intelektual kolektif di situ ada kesadaran kolektif yang terbangun gitu sih. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin sudah bisa dicukupkan ya Pak, tadi 3 pertanyaan. Pertanyaan terakhir sekaligus menutup diskusi kita pada siang hari ini. Dan di sini saya tidak mengambil kesimpulan apa-apa karena banyak banget ya Pak tadi yang dibicarakan, dan masing-masing dari kita sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Dari saya mohon maaf apabila ada salah sikap dan salah lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.